padamu Tuhan. Terbang melayang, memetik bintang, mengejar mimpi yang dulu tertunda. Bersama doa aku panjatkan, bersama arahmu aku berjalan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap padamu atas semua mimpiku. Terbang melayang memetik bintang, terbang melayang memetik bintang, mengejar mimpi yang dulu tertunda. Bersama doa aku panjatkan, bersama arahmu aku berjalan. Tuhan, kabulkanlah doaku. Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap padamu atas semua mimpiku. Oh Tuhan, oh Tuhan, kabulkanlah doaku. Oh Tuhan, ridhoilah langkahku. Aku berharap hanya padamu Tuhan atas semua mimpiku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya dilema hidup menjadi yang baik dan berkenan kepada Tuhan serta sempurna. Itu jelas firman Tuhan standar mengikuti Tuhan seperti itu teman. Mengikuti firman Tuhan itu seperti itu gitu. Nah ini kalau untuk saya pribadi sangat berdilema teman sampai sekarang gitu. Dari mulai usia kalau saya bagi 4 gitu periode. Dari usia 0-20 kita masih studi pada umumnya gitu. Nah 20-40 biasanya kita udah selesai studi, 20-an gitu, ditambah kita karir, bantu-bantu orang tua atau yang lain dulu. Dan menjelang 30-40 biasanya jadi pengusaha teman. Jadi bisa orang karir itu menjadi pengusaha. Nah setelah menjadi pengusaha baru masuk 40 ke 60 itu mulai teman-teman. Biasanya kalau memang yang terkait hatinya tergerak akan Tuhan gitu, ya biasanya akan mulai mempelajari Tuhan itu bagaimana. Apalagi kalau untuk saya pribadi pada usia 40 itu ya lagi sedang maksimalnya jadi pengusaha gitu. Ada sedikit masalah, akhirnya ketemu teman-teman gitu, teman-teman rohani, mentor rohani, dikaitkan masalah ini bukan dengan cara solusi pengusaha, tapi dicoba dengan cara penyelesaian cara rohani. Dan
akhirnya selesai permasalahannya. Akhirnya dari awal penyelesaian rohani itu timbul ya pengenalan pengertian bahwa hidup itu tidak melulu semuanya harus diatasi oleh kekuatan kita sendiri, teman-teman, dari jiwa kita atau tubuh kita sendiri. Nah, sejak 40 naik ke atas itu saya mulai mengenal bahwa ada dunia rohani yang terkait dengan Tuhan itu. Nah, ini nggak tahu sampai hari ini saya sudah dari 40 sampai pensiun saya 55 sampai 60 gitu. Ini saya kok jadi seperti dilema gitu. Ini kok jadi mau balik lagi seperti jadi pengusaha yang seperti waktu umur 40 itu kok jadi nggak bisa, teman-teman, nggak bisa tergerak ke situ gitu. Sudah merasa bahwa ada pengertian berbeda, bahwa hidup itu tidak kembali seperti waktu umur 40 yang benar-benar ya full duniawi tanpa bawa-bawa rohani sama sekali, teman-teman. Nah, ini sekarang sudah 60-an, saya masuk ke 60. Nah, kalau kita percaya firman Tuhan bahwa standar umur kita itu ada di 70-80, berarti ini dilema lagi, teman-teman. Saya mesti apa gitu ya untuk 10-20 tahun ini gitu. Kalau dari sisi firman 70-80 tahun itu kan mepet sekali. Memang benar, teman, di kitab Kejadian itu ada dinyatakan bahwa umur manusia itu bisa sampai 120 tahun maksimalnya gitu. Tapi kalau di firmannya yang Nabi Musa buat itu ya kuncinya di 70-80 tahun gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi 70-80 ada standar 120, tapi kan kita nggak bicara standar 120, kita standar firman Tuhan yang lebih nyatanya 70-80 tahun gitu. Nah, kalau sampai standarnya 70-80 tahun, jadi saya seperti dilema, teman, seperti apa ya, mungkin kalau bahasa sehari-hari seperti terjebak gitu, teman, terjebak. Apakah saya mesti kembali seperti dunia pada umumnya, pengusaha di dunia pada umumnya, atau saya harus masuk terus gitu, melanjutkan seperti pengusaha yang rohani, yang targetnya itu sudah berbeda. Bagaimana caranya saya harus hidup dengan target mendapatkan keselamatan akhirat, adapun masalah sukses duniawi adalah sebagai tambahannya aja. Tapi kalau cerita waktu umur 40, 20 ke 40 kan targetnya beda. Kita tidak mengenal sama sekali urusan rohani, yang ditarget itu adalah bagaimana kesuksesan duniawi gitu, bukan keselamatan akhirat. Waktu itu sama sekali tidak mengenal, tidak mengerti, teman-teman, untuk bahwa ada target dari rohani itu seperti itu gitu. Nah, ini supaya cepat, teman, ceritanya supaya tidak bertele-tele gitu. Saya coba bacakan aja, teman-teman, di kitab Lukas. Teman-teman coba lihat kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 24 gitu. Ini yang terkait dengan apa yang saya alami. Nanti kalau masih waktunya cukup saya cerita lagi, sharing di belakang gitu, setelah sharing firmannya ya. Saya bicara sharing pribadi saya gitu. Di sini dikatakan judul periklopnya, teman-teman, Yesus ditolak di Nazaret. Kalau Yesus di sini, kalau saya bicara universal, saya selalu katakan Yesus ini adalah saya nyatakan dengan firman Tuhan gitu. Dan bahkan kalau teman-teman dari agama lain di luar Nasrani bisa lebih nerima apa yang saya sharingkan, ya mungkin bisa aja diumpamakan firman Tuhannya bukan harus dari Alkitab gitu. Firman Tuhannya dari kitab suci masing-masing teman-teman aja. Yang Al-Quran, yang Muslim berarti pegang Al-Quran, yang Hindu, yang Buddha, yang lain-lain ya pegang masing-masing kitab suci. Cuman saya katakan ini secara universal, saya anggap Yesus ini adalah ya firman Tuhan gitu. Nah, jadi firman Tuhan ditolak di Nazaret, padahal Nazaret itu adalah kotanya si Yesusnya nih. Itu aja ditolak gitu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan tuh. Jadi Nazaret itu adalah kota yang dia dibesarkan. Dia di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret gitu. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini kalau kita bicara orang yang sudah membaca, sudah mengenal, sudah dalam mengenal mengerti firman Tuhan, dan sudah berani melakukan firman Tuhan. Ini kalau saya
pengertian saya seolah ya ini udah tahun rahmat Tuhan sudah datang pada kita yang membaca itu loh, yang sedang mendalami, tergerak mendalami pengenalan pengertian melakukan firman Tuhan. Itu tak berarti tahun rahmat Tuhan sudah datang bagi kita masing-masing, teman-teman. Atau tidak sama, datangnya tidak bersamaan gitu. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah itu, jadi kalau serta hati kita tergerak mendengarkan, yaitu berarti udah datang gitu. Nas itu sudah datang, kalau rahmat Tuhan udah datang. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf gitu. Jadi kalau kita bicara Yesus sebagai manusianya, ya anaknya Yusuf, anaknya Maria gitu. Maka jadi sanksi, orang-orang di Nazaret malah sanksi gitu. Apa ini benar, kapan belajar teori rohaninya gitu. Nah tapi orang nggak tahu bahwa ya yang namanya Yesus itu adalah ya yang diutus oleh Tuhan Allah gitu. Sehingga ada diberi Roh Kudus gitu di dalam Yesus, sehingga ya Yesus jadi ngerti semua gitu. Kita juga bukan mustahil bisa seperti itu, karena Tuhan juga memberikan roh Tuhan, Roh Kudus pada setiap kita. Bahkan bukan kembali lagi, bukan cuma Nasrani aja. Saya sharing dengan beberapa teman dekat saya di Muslim pun ada gitu, ada Roh Tuhan yang disebut Nur itu. Nah cuma saya kurang tahu di agama selain Muslim dan Nasrani apa iya ada cerita seperti itu, saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau di cerita Nasrani dan Muslim katanya ada Roh Kudus atau Nur itu gitu. Dan itu nyata, teman-teman. Jadi kalau kita udah kita bisa menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, pengertian akan firman Tuhan itu berbeda. Keberanian kita melakukan firman Tuhan pun jadi berbeda, teman-teman. Nah, maka berkata dia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi waktu Yesus ditantang untuk membuat mujizat di Nazaret, itu ternyata nggak terjadi apa-apa, teman-teman. Kenapa? Karena kembali lagi orang tidak percaya gitu. Ya, kenapa tidak percaya? Karena orang tahu bahwa Yesus dari kecil dibesarkan di Nazaret itu tahu bahwa dia anaknya tukang kayu, si Yusuf, dan anaknya si Maria, tahu gitu. Sehingga kepercayaan, iman percaya orang yang mau disembuhin ini tidak ada. Iman masyarakat yang serius itu tidak ada, teman. Nah ini jadi kembali lagi, penyembuhan atau apapun juga, bisa penyembuhan atau mungkin mujizat-mujizat lain itu, bahkan mungkin pengendapan janji Tuhan itu tidak akan terjadi, teman-teman, apabila memang di iman kita tidak ada, teman. Jadi makanya kita butuh bagaimana kita mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan, tapi juga kita butuh bagaimana meningkatkan level iman percaya kita kepada Tuhan gitu. Nah kalau tanpa ada iman, firman ini juga akhirnya mati, teman-teman, tidak bisa menjadi kenyataan. Jadi butuh iman dan butuh firman Tuhan gitu, dua-duanya butuh. Nah untuk bisa mengenal, mengerti dengan benar firman Tuhan juga butuh Roh Tuhan. Untuk bisa beriman maksimal juga butuh Roh Tuhan juga, teman-teman. Jadi kunci ujungnya akhirnya ya kita butuh firman gitu, firman Tuhan yang disertai Roh Tuhan dan iman yang disertai Roh Tuhan. Nah ini baru bisa terjadi, teman, mujizat dan ya segala pengenapan janji Tuhan ya di dalam firman Tuhan gitu. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, kitab Lukas pasal 4 ayat 16-24. Dan coba sekarang saya coba kebut gitu, masuk ke kitab Roma, teman-teman. Coba teman-teman, ini terkait kalau buat saya pribadi terkait. Coba baca kitab Roma pasal 12, teman-teman. Kitab Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, ini judul perikopnya persembahan yang benar, teman-teman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Tuhan pengen seperti itu bagi kita, itu Tuhan pengen seperti itu gitu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Bukan cuma dari jahat menjadi baik saja gitu. Yang Tuhan pengen itu adalah bagaimana tidak cuma cukup dari jahat menjadi baik, tapi bagaimana berkenan kepada Allah dan juga yang sempurna, katanya gitu. Ya kalau bicara yang berkenan kepada Allah, ya pasti pengen cari kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan Allah. Firman Allah apabila kita
kedalaman mengerti firman Tuhan dan juga keberanian kita melakukan firman Tuhan itu. Nah, itu baru berkenan kepada Tuhan gitu. Apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu namanya sempurna, teman-teman. Tapi dalam praktiknya nggak gampang, teman-teman. Seperti yang tadi saya cerita waktu di awal ya. Ini nggak gampang. Nanti saya coba jelasin setelah sharing saya aja gitu. Apa yang terjadi di hidup saya gitu. Jadi Tuhan pengen, kalau ditanya apa yang Tuhan mau, Tuhan itu jelas kita tidak boleh jahat. Dan Tuhan itu pengen kita baik. Nah, orang dunia pun sama, teman-teman. Orang yang baik gitu, orang yang punya keyakinan keyakinan percaya Tuhan dan punya keyakinan mengenal Tuhan gitu, meskipun kayaknya kurang benar karena tidak dengan dasar firman gitu, tapi sasaran mereka adalah baik gitu. Jadi di dunia itu kan ada orang jahat, orang baik gitu, orang yang berkeyakinan, yang sudah berani percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan meskipun caranya kurang benar karena dia mengenal firman, itu udah masuk kategori baik kalau menurut saya, daripada jadi orang jahat gitu. Jadi orang baik itu lebih mending lah daripada orang jahat. Tapi kalau bicara versi Tuhan, baik pun tidak cukup. Jadi baik itu harus ditingkatkan lagi sesuai kehendak Tuhan, di mana sesuai kehendak Tuhan itu disebutnya sempurna gitu. Nah, sesuai kehendak Tuhan adalah bagaimana mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu baru disebutnya benar gitu, orang benar. Jadi bagaimana Tuhan pengen kita dari jahat menjadi orang baik, dari baik tidak berhenti menjadi orang benar, dan akhirnya ya sempurna, teman. Dengan proses seperti itu akan jadi sempurna gitu. Nah, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing gitu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas-tugas yang sama gitu. Jadi ini Tuhan udah giring kita bukan cuma urusannya duniawi ke rohani, tapi di dalam rohani pun Tuhan jelaskan bahwa fungsi kita dalam rohani itu beda-beda, teman. Jadi kita nggak boleh iri mau seperti A, C, B, C, C, ya tidak. Ya kita gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan kenang gitu. Kita di posisi itu gitu. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain gitu. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi beda-beda, teman-teman. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kalau dipakai untuk bernubuat, yang bernubuat, yang bicara mengajarkan teori rohani, ya mengajarkan teori rohani, yang diajarkan seperti bersaksi akan hidupnya yang terkait dengan firman Tuhan, yang bersaksi gitu. Mungkin saya termasuk yang bersaksi, karena saya bukan mentor rohani, saya pengusaha gitu. Dan teman ya pengusaha yang pernah dikarir gitu. Jadi kalau teman-teman dikarir dengan pengusaha, ya saya anggap satu kelompok lah gitu ya. Ya pasti urusannya bukan bagaimana menjadi mentor teori rohani, ya kita bersaksi aja gitu, bersaksi akan kehidupan kita, apa yang kita alami yang terkait dengan firman Tuhan gitu. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar gitu. Jadi bahkan di sini dijelaskan di ayat 7, bahkan melayani pun gitu, melayani pelayanan Tuhan pun sudah bicara ya melakukan firman Tuhan gitu, melayani Tuhan gitu. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah ini dua kitab ini saya udah bacakan, teman-teman. Kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 24 saya udah bacakan. Kitab Roma pasal 12 ayat 18 juga saya udah bacakan. Nah ini saya masuk, teman-teman, masuk ke dalam draft saya yang apa yang terjadi dalam di catatan Alkitab saya, di kitab suci saya. Nah saya coba urai menjadi draft kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, di mana jika kita berani dan mampu melakukannya, maka kita akan menerima Tuhan tahun rahmat Tuhan itu yang tadi dikatakan di kitab Lukas, teman-teman. Kitab Lukas pasal 4 ayat 19 khususnya gitu. Nah ini jadi apabila kita sudah tergerak untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan kita sudah tergerak juga berani melakukan, itu berarti tahun rahmat Tuhan sudah datang, sudah di pribadi kita sudah datang gitu. Nah ini yang kita
kadang-kadang malah nimbulin dilema teman-teman. Ya, jadi seperti yang saya alami itu jadi sangat dilema gitu. Nanti saya cerita di belakang aja gitu. Firman katakan, bagi yang sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan, maka genaplah saatnya kita melakukan firman. Meskipun dalam hal melakukan firman dengan benar adalah tidak hanya cukup dari tingkatan jahat ke tingkatan baik, tetapi harus sampai ke tingkatan benar yang sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita semua. Ya tadi gitu. Jadi Tuhan pengen kita tidak bisa orang-orang yang tadi saya katakan, orang yang berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan meskipun caranya kurang benar karena tidak dengan dasar firman Tuhan. Orang seperti ini kalau saya bilang sudah baik teman. Orang yang dalam kelompok ini yang majority seperti ini baik gitu. Bahkan ada orang yang bicara percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan versi yang bukan dari Nasrani pun saya bilang itu juga baik sekali teman. Bahkan yang adat istiadat tradisi pun kalau dengan pola-polanya seperti ini gitu, ada percaya Tuhan dan memang mengenal Tuhan dengan versinya mereka masing-masing, ya itu juga tetap baik teman. Bisa nggak orang yang tidak Nasrani kalau cerita 3 agama yang saya tahu gitu, yang terkait dengan Tuhan Allah itu kan ya Nasrani, Yahudi, Nasrani dan Muslim gitu. Nah 3 ini kan bicara Tuhan Allah, tapi kalau yang lain kan bukan prioritinya langsung dari Tuhan Allah gitu, dari banyak yang lain-lain di luar Tuhan Allah. Nah, tapi kalau tetap mereka melakukan kebaikan, ya kalau menurut saya tetap pengadilannya pengadilan Tuhan yang Maha Adil itu ya tetap masuk ke dalam surga gitu. Nah cuman untuk Nasrani yang saya tahu gitu, Tuhannya tidak berhenti cuman bagaimana cuma masuk surga. Nah kalau masuk surga itu asalkan tidak menjadi orang jahat, ya sudah masuk surga teman-teman. Ya orang baik gitu udah masuk surga. Nah tapi Nasrani orang Alkitab, firman Tuhan di Alkitab menghendaki kita itu tidak cuma cukup hanya dengan baik saja teman. Jadi Tuhan pengen kita itu lebih dari baik gitu. Nah apa sih tujuannya? Ya tujuan Tuhan supaya kita masuk ke dalam alam akhirat menjadi teamworknya Tuhan gitu. Ya karena istilah kalau di Nasrani nyebutnya selalu kerajaan surga. Kalau kerajaan surga itu berarti kan pasti ada pemerintahannya, ada rakyatnya gitu. Jadi makanya namanya kerajaan gitu. Itu kan simpel banget dimengertinya gitu. Nah Tuhan itu pengen kita itu masuk ke dalam kerajaan ini gitu. Tim kerajaan surganya, bukan sebagai anggota masyarakat surganya gitu. Nah ini bedanya gitu. Jadi kalau banyak orang yang perkatakan yang punya keyakinan, atau mungkin jangankan bukan cuma punya keyakinan ya, orang yang punya pengenalan, pengertian dalam gitu soal pengenalan akan firman Tuhan, dan juga memang orang tersebut melakukan itu aja dilema kok udah benar. Ya apa mau gitu, ya masuk apa percaya gitu, apa beriman bahwa dia kalau bicara neraka sama surga mungkin banyak orang percaya gitu. Ya orang cuma batasin jahat, baik dan benar itu orang percaya. Tapi kalau sampai mesti masuk ke dalam pemerintahannya Tuhan gitu, dalam kerajaannya Tuhan di dalam surga gitu, ini jadi timbul sanksi teman. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi timnya Tuhan ini jadi banyak sekali gitu. Lebih kalau boleh bicara pakai rasio gitu, lebih enak kan cukup menjadi orang baik aja teman. Orang baik itu masih keselamur dengan duniawi itu masih bisa terjadi teman. Ya targetnya itu bagaimana menjadi orang baik dan diutamakan sukses duniawinya gitu. Keselamatan akhirat cukup bisa masuk ke dalam surga saja, tidak perlu masuk ke dalam timnya Tuhan dalam surga. Itu kayaknya lebih secara rasional lebih menguntungkan hal seperti itu teman-teman, daripada total seperti yang firman Tuhan kehendaki. Ya bagaimana menjadi baik, bagaimana sesuai kehendak Tuhan gitu, dan bagaimana menjadi sempurna. Nah syarat baik sesuai kehendak Tuhan dan sempurna ini adalah syarat untuk menjadi tim pemerintahnya Tuhan di surga gitu. Nah kalau kita pakai rasio ini tidak menguntungkan teman-teman. Ya merugikan sekali gitu, karena banyak sekali keterbatasan yang timbul untuk bisa aktif mencapai satu suksesi di kesusahan duniawi sekarang ini gitu. Nah ini yang benar-benar jadi dilema, nggak banyak orang yang mau gitu. Bahkan banyak orang yang baik gitu, orang yang mengenal mengerti firman Tuhan, orang melakukan firman Tuhan, tapi
stop gitu, tidak melanjutkan gitu. Itu ya seperti cerita orang kaya di dalam firman Tuhan yang akhirnya cuman kalau mau lepasin semua urusan hal-hal duniawinya, suruh ikut firman Tuhan, ya ditinggal, nggak mau gitu. Ya memang kalau fairnya gitu, ya akan seperti itu. Apalagi bagi orang karir atau pengusaha yang pernah sukses gitu. Saat umur 20, 40, 40 ke 60-nya sukses itu berat sekali teman. Bagaimana meninggalkan apa yang kehendak Tuhan itu nggak mudah gitu. Nah ini jadi tingkatannya Tuhan itu bukan cuma cukup baik aja, tapi bagaimana mencapai tingkat yang benar dan sempurna gitu. Yang benar itu adalah melakukan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak yang Tuhannya, sehingga nanti jadi sempurna gitu. Nah hal ini tidak mudah timbul dilema dari jiwa dan tubuh kita, di mana tingkatan baik masih sangat irasional karena masih dapat diadaptasi dengan situasi dan kondisi dunia yang tadi saya cerita gitu. Tetapi tingkatan benar yang sempurna akan sangat sulit diterapkan dalam hidup di dunia, karena cara dan pola hidup akan sangat irasional dan sama sekali beda dengan apa yang ada di dunia sekarang ini gitu. Jadi beda sekali bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Itu syaratnya itu salah satunya kan bagaimana kita harus melepaskan apa yang ada di dunia ini gitu. Jadi firman katakan apabila kita terikat dengan dunia, ya kita nggak bisa teman-teman pindah ke dalam polanya akhirat, itu nggak bisa gitu. Jadi apa yang terikat yang terjadi ya kita terikat di situ. Jadi apabila kita terikat di dunia, ya kita akan terikat di dunia gitu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi saat Yesus cerita di uji coba waktu saat selesai puasa 40 hari, malah dikatakan bahwa di firman di situ gitu dikatakan bahwa dunia itu adalah kuasanya setan gitu, kuasanya iblis. Jadi apabila kita benar targetnya adalah mencari kesenangan duniawi, dia itu sama aja kita menyembah mengikuti iblis sebenarnya gitu. Nah cuman kan karena kembali lagi pengertian orang yang punya keyakinan itu tidak sedalam pengertian akan firman Tuhan dan tidak benar-benar berani melakukan apa yang firman Tuhan perintah peraturkan, ya akhirnya ya setengah diabaikan. Ya itu kuncinya, balik lagi orang yang punya keyakinan itu pada umumnya ya cuma standarnya bagaimana menjadi orang baik teman, bukan orang sempurna, orang baik gitu. Dan orang baik itu masuk surga, bukan tidak masuk surga teman. Nah ini jadi susah sekali ya bagaimana untuk bisa masuk ke dalam itu kalau tidak ada kasukannya Tuhan, juga kayaknya repot teman. Kalau bukan Tuhan yang pilih gitu, kayaknya susah. Karena secara logikanya kita yang masih hidup di dunia ini ya tidak mau teman, tidak menguntungkan gitu. Ya apa yang Tuhan janjikan itu dengan apa realita yang terjadi di dunia itu lebih enakan sukses duniawi yang baik teman. Toh masuk surga juga. Banyak orang yang mikirnya gitu teman. Kecuali ya kembali lagi kalau memang Tuhan pilih kita, pilih teman-teman atau dorong teman-teman atau memang berikan kasih karunia bagi kita ya gitu. Memang kalau pakai logika gitu, kalau kita percaya, kita beriman, percaya ke Tuhan ya memang teman-teman. Kalau saya umur 60 menjelang 70 80 itu kan cuma 10-20 tahun lagi. Ya hitungannya logikanya juga rasional sih. Ya harusnya saya berani gitu masuk ke dalam alam akhirat yang tidak mati-mati. Nah, cuma problemnya kan kembali lagi, kita masih ada di dunia, masih terkait dengan istri saya, masih terkait dengan anak-anak saya, terkait dengan keluarga saya, terkait dengan komunitas, terkait dengan masyarakat. Dan ini yang terus sampai hari ini pun tetap berdilema teman-teman. Selalu akan timbul dilema gitu. Segini lama ya mengerti firman, tetap aja tidak mudah teman-teman. Ya ini ya Tuhan bilang ya memang nggak aneh gitu, karena memang daging kita dihidupkan oleh Tuhan, bukan dimatikan. Jadi memang itu adalah satu proses bagaimana untuk naik level pengenalan firman Tuhan dan juga imannya gitu. Bagaimana pengenalan iman. Dan mungkin lama-lama kita jadi benar-benar mesti blend sekali dengan Roh Tuhan, teman. Nggak boleh dipisahkan. Begitu dipisahkan kita nggak kuat, tidak akan kuat gitu, tidak akan mau gitu untuk bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan, itu nggak mau gitu. Hidup benar yang sempurna harus jadikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, dan yang disebut ya ibadah yang sejati katanya. Kalau seperti itu, jadi kalau kita tubuhnya total diberikan kepada Tuhan, ya itu namanya ibadah yang sejati. Nah jadi kadang-kadang kembali lagi kalau kita sudah hitung gitu, udah hitung
ikut kehendak Tuhan itu seolah meninggalkan dunia, ya memang kita untuk hidup menjalankan hidup sebagai ibadah yang sejati yang nggak mudah, teman. Sulit sekali gitu. Makanya kan Firman bilang banyak orang yang dipilih, diundang, tapi sedikit sekali gitu yang bisa masuk diundang, tapi berhasil masuk ke dalam tim kerajaan Tuhan itu sedikit sekali gitu. Firman katakan kita tidak jadi serupa dengan dunia, tetapi jadi seperti rancangan dan kehendak Tuhan untuk menjadi yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, serta sempurna gitu dalam melakukan hidup dengan sesuai yang firman Tuhan tadi. Nah ini tadi saya katakan, sampai hari ini pun saya sendiri dilema, teman-teman, nggak bisa gitu. Ini gimana sih, saya juga bingung gitu, kayak orang terjebak gitu. Kalau bahasa sehari-harinya seperti orang terjebak, teman. Ini gimana gitu ya, udah keburu mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak mampu melakukan kelanjutannya yang Tuhan kehendaki itu gitu, masih sanksi terus. Jadi ya saya pikir tidak aneh lah kalau di firman Tuhan yang cerita orang kaya itu susah masuk surga, tuh benar, teman. Maksudnya orang kaya itu bukan kaya cuma sekedar itu aja, kaya baik kaya urusan duniawi, kaya rohani pun juga tidak mudah, teman-teman. Kalau selama kaitannya tidak meninggalkan dunia gitu. Nah ini yang tidak mudah. Jadi kalaupun kita sudah bisa mengabaikan dunia, tetap bicara rohani kita juga masih takut kok, teman. Masih takut sekali gitu. Ya, jadi kembali lagi Tuhan ingetin ya, kita jangan jahat, pasti kita harus baik, tapi tidak cuma cukup berhenti di baik, tapi harus bisa sesuai kehendak Tuhan, ya melakukan firman Tuhan kan. Nah itu nanti namanya ibadah yang sejati, ya sempurna tadi gitu. Tanpa kasih karunia Tuhan sangatlah mustahil manusia mau dan mampu hidup dengan menjadi benar yang sempurna gitu. Karena orientasi tersebut di area akhirat yang tidak terlihat dibanding dengan kesuksesan duniawi yang benar-benar nyata dalam hidup kita saat ini gitu. Jadi kembali lagi, kadang-kadang sanksinya seperti itu, teman-teman. Meskipun kita sudah mendalami pengenalan Tuhan, kita udah berasumsi bahwa jangan-jangan kita kalau sudah umur di atas usia 55 itu nggak lama loh meninggalnya, teman-teman. Kalau 55 kan, saya sebut selalu 55 kan karena memang masa pensiun pegawai swasta atau negeri itu kan 55 tahun di dunia umumnya seperti itu gitu. Nah kalau 55 sampai ke 70 kan tinggal 15 tahun, teman-teman. Kalau sampai ke 80 berarti kan 25 tahun. Nah ini nggak berasa, teman-teman. 15-25 tahun itu nggak berasa gitu. Nah ini kalau kita bicara sudah ada kedalaman pengenalan firman Tuhan gitu, bahwa tinggal sisa waktu 15 tahun, apakah kita nggak berani? Logikanya, rasionalnya berani, teman-teman. Karena apa? Kompensasi dengan kehidupan alam akhirat yang tidak pernah akan berhenti gitu, yang tidak ada batasnya. Tetapi dalam realitanya, teman-teman, meskipun kita secara rasio hitung 15 tahun masih berani gitu, udahlah total aja ikut Tuhan, tapi dalam prakteknya tetap sanksi, teman-teman. Kenapa? Ya kembali daging kita lagi gitu. Daging kita ini nggak mati total, ya tetap ada aja. Jadi ya itu nggak enak sekali, teman-teman. Yang saya alamin gitu, umur segini ya keburu lebih mengenal mengerti akan kedalaman firman Tuhan, ya sudah lebih hidup dengan mengandalkan Tuhan, dikit-dikit libatkan roh Tuhan terus dalam hidup itu. Nah sampai ya di titik akhir ya ada sudut pilihan seperti itu, ya kita mau kembali seperti orang dunia lagi gitu, orang dunia yang baik, nggak mungkin masuk jadi jahat. Orang yang sudah mendalami pengenalan firman Tuhan tidak mungkin menjadi jahat, teman. Pasti ujungnya paling baik gitu. Nah dilema yang tadi saya berulang-ulang kali sebut itu adalah apakah kita akan kembali menjadi orang baik saja, atau kita pengen masuk ke dalam timnya Tuhan yang harus tidak cuma cukup dengan baik, tapi orang yang harus melakukan sesuai kehendak Tuhan agar sempurna. Nah ini dilemanya di sini, benar. Ya jadi bukan dilema maksudnya menjadi jahat lagi, bukan gitu. Tapi kita tinggal ada pilihan antara menjadi orang baik, berarti masuk surga nih, teman. Kalau bicara seperti itu kan kita targetnya kan masuk surga gitu, bukan ke neraka gitu. Kalau ke neraka mungkin jahat.
Dan teman-teman yang lain juga yang sudah melakukan kebaikan, saya pikir juga akan masuk surga, kecuali kalau yang jahat ya masuk neraka. Nah, coba kembali lagi pertanyaan kan, apakah kita mau berhenti hanya masuk surga targetnya gitu, atau kita pengen masuk ke dalam surga dengan kondisi dalam timnya Tuhan gitu, di dalam timnya Tuhan, di dalam pemerintahnya Tuhan gitu. Nah, ini yang dilema teman, yang selalu timbul dilema, apa iya gitu ada seperti ini, apa iya, nah, terus gitu. Dan apalagi kalau kita diracuni dengan udahlah kalau mau lebih aman sih enakan dapat dua-duanya, maksudnya dua-duanya ya masuk surga dan juga mendapatkan sukses duniawi di alam nyata ini. Nah, masalah masuk surganya kan di alam akhirat. Nah, ini dilema di ujung itu teman-teman. Kalau kita berpikir rohani secara rasional, ya akan pola pikirnya gitu. Ya makanya banyak orang baik gitu yang berpikir begitu. Udahlah ngapain mikir mesti total hidup buat nanti di alam akhirat. Toh kita nyata-nyata masih hidup di dunia sekarang kok. Nah, akhirnya orang tersebut pasti menjadi orang baik teman-teman. Tidak bisa meningkat menjadi orang yang sesuai kehendak Tuhan yang sempurna itu gitu. Karena polanya gitu. Dan itu sangat wajar, rasional banget. Dan saya salah satunya sedang mikir seperti itu gitu. Meskipun terus di dalam hati ada gerakan-gerakan, apa iya kita mau berhenti cuma menjadi orang baik aja. Sedangkan kita sudah keburu tahu bahwa bukan cukup hanya kalau kita memang mengasihi Tuhan, tidak cuma cukup bicara menjadi orang baik teman-teman. Ya harus menjadi orang yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sempurna. Nah, ini tingkat ininya teman-teman. Dan tingkat ini kita hidup di dunia akan goyang gitu. Goyang antara ketarik urusan sukses duniawi dan goyang antara ya sukses di alam akhirat nanti. Kalau sukses di alam akhirat adalah masuk ke dalam tim pemerintahnya Tuhan, bukan hanya di sorga. Nah, ini taruhannya itu teman-teman. Dan banyak orang baik akhirnya milih yang di tengah-tengah teman-teman. Bagaimana menjadi orang baik, tidak menjadi orang jahat supaya masuk surga, tapi dengan kondisi sukses duniawi gitu. Nah, sedangkan untuk masuk ke dalam yang Tuhan inginkan, justru sukses duniawinya nggak boleh dibawa gitu. Kalau sukses duniawi dibawa nggak bisa masuk ke dalam pemerintahnya Tuhan di dalam surga yang memang tidak butuh urusan duniawi apa-apa gitu. Yang firman katakan apa yang mau dibawa gitu, duniawi kan tidak ada yang terbawa. Intinya gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pagi ini teman-teman bisa tangkap. Jadi dilema teman-teman. Ya mungkin kalau bicara baik nggak menjadi orang baik, ya bagus sih daripada jadi orang jahat gitu. Nah, tapi kalau kita mau benar-benar mengasihi Tuhan dan kita percaya dan taat apa yang firman Tuhan katakan, ya Tuhan pengen begitu. Tidak bisa cuma berhenti di baik aja, tapi kita harus melakukan seperti kehendaknya Tuhan yang sempurna tadi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.